Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kami akan menjelaskan hasil dari diskusi kelompok kami. Ya, kita dari kelompok 2 yang bertemakan lingkungan organisasi. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, saya Denis Putra Agustian dengan NPM 248100207. Dan saya Muhammad Adib Said Dinur, NPM 248100035. Nama saya Ridho Cahaya Pratama dengan NPM 248100034. Nama saya Khairul Ulum, NPM 2481057. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari lingkungan organisasi. Pengertian dari lingkungan organisasi adalah sebuah elemen di luar batas formal organisasi yang mempengaruhi cara organisasi beroperasi. Organisasi bukanlah entitas tertutup. Ia adalah sistem terbuka yang terus berinteraksi dengan lingkungan eksternalnya seperti pelanggan, pesaing, pemerintah, dan teknologi. Mengapa lingkungan organisasi itu penting? Karena kelangsungan hidup organisasi sangat bergantung kepada baik buruknya dari lingkungan organisasi itu sendiri. Dan jenis-jenis organisasi itu ada 2, yaitu lingkungan organisasi internal dan juga lingkungan organisasi eksternal. Lingkungan internal yaitu semua elemen yang ada di dalam organisasi seperti struktur organisasi, budaya kerja, kebijakan internal, dan sumber daya manusia. Elemen ini dapat dikendalikan secara langsung oleh organisasi. Yang kedua ada lingkungan eksternal yang tidak bisa dikendalikan langsung tapi sangat berpengaruh. Lingkungan eksternal dibagi lagi menjadi 2. Lingkungan umum seperti faktor ekonomi, sosial budaya, hukum politik, dan teknologi. Dampaknya tidak langsung tapi signifikan. Dan lingkungan tugas yang berdampak langsung pada kegiatan sehari-hari organisasi. Ini meliputi pelanggan, pemasok, pesaing, dan lembaga pemerintah. Selanjutnya ada teori-teori lingkungan organisasi. Ada 3 teori utama yang menjelaskan hubungan organisasi dengan lingkungan. Yang pertama itu teori kontingensi. Teori kontingensi menyatakan bahwa tidak ada satu struktur organisasi yang cocok untuk semua situasi. Struktur terbalik, dan kedua ada struktur terbalik, yaitu struktur yang sesuai dengan kondisi lingkungan yang dihadapi. Teori ketergantungan sumber daya menjelaskan bahwa organisasi sangat bergantung pada sumber daya yang berasal dari luar, seperti bahan baku, informasi, atau dukungan kebijakan. Yang ketiga, ada teori ekologi organisasi, menekankan bahwa lingkungan sangat kompetitif dan hanya organisasi yang mampu beradaptasi yang akan bertahan. Kemudian yaitu pentingnya analisis lingkungan. Analisis lingkungan adalah proses mengidentifikasikan peluang dan ancaman dari luar, serta kekuatan dan kelemahan dari dalam. Analisis lingkungan memiliki 4 fungsi utama. Yang pertama, mendukung pengambilan keputusan secara strategis. Yang kedua, membantu perencanaan jangka panjang. Yang ketiga, mengenali potensi ancaman dan peluang. Yang terakhir yaitu mendorong organisasi untuk terus beradaptasi. Tanpa analisis lingkungan, organisasi bisa kehilangan arah dan gagal bersaing. Dan yang kelima, strategi adaptasi terhadap lingkungan. Untuk menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan, organisasi dapat menerapkan berbagai strategi seperti mengubah struktur organisasi, misalnya dengan desentralisasi atau membentukkan tim lintas fungsi. Melakukan inovasi produk atau layanan agar tetap relevan dengan kebutuhan pasar. Digitalisasi proses bisnis
untuk meningkatkan efisiensi dan kecepatan kerja. Pengembangan sumber daya manusia melalui pelatihan dan penguatan kompetensi. Membangun kemitraan strategis untuk memperluas jaringan dan sumber daya. Diversifikasi usaha agar tidak bergantung hanya pada satu jenis produk atau pasar. Transformasi budaya organisasi agar lebih adaptif dan terbuka terhadap perubahan. Salah satu contohnya ada studi kasus Netflix versus Kodak. Kita bisa lihat perbedaan adaptasi organisasi dalam dua contoh nyata. Netflix yang awalnya adalah perusahaan penyewaan DVD berhasil bertransformasi menjadi platform streaming digital. Mereka cepat menangkap perubahan teknologi dan perilaku konsumen. Dan sebaliknya, Kodak meskipun pelopor kamera digital yang gagal beradaptasi dengan perubahan, mereka tetap bertahan dengan bisnis film rollnya dan akhirnya kehilangan relevansi. Dari sini kita belajar keberhasilan adaptasi sangat ditentukan oleh kepemimpinan visioner, budaya inovatif, dan kesiapan menghadapi perubahan. Kesimpulan, lingkungan eksternal adalah elemen penting yang harus terus dipantau oleh setiap organisasi. Perubahan dalam teknologi, regulasi, tren pasar, bahkan budaya, semuanya bisa berdampak besar terhadap kinerja organisasi. Organisasi yang mampu menganalisis lingkungan, menyusun strategi adaptasi yang tepat, serta mengembangkan SDM dan teknologi dengan baik, akan lebih siap menghadapi tantangan dan bertahan dalam jangka panjang. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup sekian video kali ini tentang penjelasan lingkungan organisasi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.